Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afia dengan NIM 2108302080. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampu Bapak Farido Fuad, MPD. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional. Salah satu isi dari pernyataan Declaration of Human Rights adalah hak kemerdekaan pendidikan dan pengajaran, serta setiap orang berhak memilih pendidikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Negara kita Indonesia menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5, negara kita menjamin adanya pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Tujuan dari diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan setiap warga negara Indonesia menjadi good and smart citizen. 2. Ada esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional merupakan jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang ketiga, ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai pengatur segala aspek kehidupan bernegara, seperti pembatasan kekuasaan, penjaminan hak warga, dan lain-lain. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak untuk disalahgunakan, dan agar hak manusia atau hak lainnya tidak dilanggar. Maka, konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu bangsa atau negara. Ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Memahami pandangan Thomas Hobbes tahun 1588 hingga 1879, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow, yang artinya kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unions. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Yang kelima, ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sebenarnya. Jika ada korelasinya, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, kepemimpinan, tidak boleh digunakan untuk memanfaatkan hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan lain yang disediakan Mill secara ontologi bukan perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap dan merugikan orang. Yang keenam, ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris di abad ke-17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak milik. Perkembangan berikutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Yang ketujuh, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing-masing, di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya.
Karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena adat dan kebudayaan Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. Demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Makna demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Yang ke-8, ada implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Implementasi sendiri artinya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Demokrasi mempunyai 7 macam. Yang pertama ada demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung, yang ketiga ada demokrasi semi langsung, yang keempat ada demokrasi presidensial, yang kelima demokrasi parlementer, yang keenam demokrasi Islam, yang ketujuh ada demokrasi Pancasila. Demokrasi mempunyai 7 macam. Yang pertama ada demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung, yang ketiga ada demokrasi semi langsung, yang keempat ada demokrasi presidensial, yang kelima demokrasi parlementer, yang keenam demokrasi Islam, yang ketujuh ada demokrasi Pancasila. Ke-9 ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Cicero pernah menyatakan, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Tujuan penegakan hukum yang berkeadilan ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Yang ke-10 ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggara nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita yang nasional. Adanya wawasan Nusantara dilatar belakangi sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara yang pertama yaitu sebagai konsepsi ketahanan nasional, yang kedua sebagai wawasan pembangunan, yang ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, yang keempat sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Yang ke-11 ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Yang ke-12 ada mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astagatra yang sifatnya integral. Wawasan Nusantara bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Ke-13 ada anti korupsi. Korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparat birokrasi dan orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara, dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Pemberantasan korupsi pun jangan menjadi jalan tak ada ujung, melainkan jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.